Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adikku semuanya? Semoga sehat selalu ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini nama saya Muhammad Ridwanu Bagus Wahato, PPL dari UIN Surakarta, yang pada kesempatan kali ini saya Mas Ridwanu akan memberikan sedikit materi tentang pembelajaran pada adik-adikku semuanya. Pada kali ini Mas Ridwanu akan menerangkan tentang tema 2 subtema 3 pembelajaran ke-1, yaitu bab tentang wawancara bahasa Indonesia ya. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, sebaiknya kita tahu dulu tentang tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, tujuan pembelajaran yaitu siswa mampu menggali informasi tentang cara-cara perawatan tumbuhan melalui wawancara. Tujuan pembelajaran kedua yaitu siswa mampu menyajikan hasil wawancara tentang perawatan tumbuhan dalam bentuk tulisan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Selanjutnya, apa sih wawancara itu? Nah, ini dia pengertiannya. Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Oke, bisa dimengerti ya. Selanjutnya, unsur-unsur wawancara. Yang pertama, pewawancara, yaitu orang yang mewawancarai atau orang yang mengajukan pertanyaan atau orang yang mencari informasi. Yang kedua yaitu narasumber, disebut juga informan, adalah orang yang diwawancarai dan memiliki informasi terkait topik wawancara. Narasumber biasanya orang yang ahli di bidang tertentu. Yang ketiga yaitu topik wawancara dan daftar pertanyaan. Yang keempat, waktu dan tempat wawancara. Bisa dimengerti ya anak-anak? Selanjutnya, tahap-tahap wawancara. Yang pertama, tahap sebelum wawancara, yaitu tahap persiapan. Yang kedua, tahap saat wawancara, pelaksanaan wawancara. Yang ketiga, tahap setelah wawancara, yaitu penyusunan hasil wawancara. Selanjutnya, pengertian dari tahap-tahap wawancara tersebut, yaitu yang pertama, tahap persiapan atau sebelum wawancara kita wajib melakukan hal-hal seperti yang ditulis di sini ya anak-anak. Yang pertama yaitu siapkan topik atau tema, maksud dan tujuan wawancara. Yang kedua, menentukan narasumber. Yang ketiga, menyusun daftar pertanyaan menggunakan kalimat yang baik. Selanjutnya, tahap ketika wawancara atau pelaksanaannya. Hal yang harus dilakukan pada saat pelaksanaan yaitu yang pertama, mengucap salam. Yang kedua, memperkenalkan diri. Yang ketiga, menyampaikan maksud dan tujuan. Yang keempat, menyampaikan pertanyaan. Selanjutnya, mencatat dan merekam pokok isi
wawancara. Selanjutnya mengucapkan terima kasih. Yang terakhir mengakhiri dengan salam. Bisa dipahami ya anak-anak, semoga bisa dimengerti. Yang ketiga yaitu tahap setelah wawancara atau tahap penyusunan hasil wawancara. Setelah wawancara, kita biasanya harus membuat laporan hasil wawancara. Selanjutnya, beberapa kata tanya yang dapat kita gunakan ketika melakukan wawancara dengan narasumber. Yang pertama, apa atau apakah yang digunakan untuk menanyakan benda, hal, atau peristiwa yang terjadi. Yang kedua, siapa atau siapakah digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku kejadian. Yang ketiga yaitu bagaimana atau bagaimanakah digunakan untuk menanyakan cara keadaan yang terjadi dalam sebuah peristiwa. Yang keempat, mengapa atau mengapakah digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan terjadinya sesuatu peristiwa. Yang kelima, kapan atau kapankah digunakan untuk menanyakan waktu suatu peristiwa. Yang keenam, berapa atau berapakah digunakan untuk menanyakan jumlah. Yang ketujuh yaitu di mana atau di manakah digunakan untuk menanyakan tempat atau peristiwa. Baik anak-anak atau adik-adik sekalian, di sini akan ada percakapan atau contoh wawancara yang akan saya bacakan. Topik wawancara yaitu cara merawat tanaman. Pewawancara Ibu Citra, narasumber Pak Aldo, aktivis lingkungan. Oke, kita mulai. Selamat siang Pak Aldo, perkenalkan nama saya Citra Pak. Mohon maaf Pak, izinkan saya bertanya beberapa hal mengenai cara perawatan tanaman ya Pak. Boleh saya tahu Pak, apa saja tanaman yang saat ini Bapak rawat? Oh, baik. Untuk saat ini, saya sedang fokus merawat tanaman hias yang digantung. Wow, luar biasa sekali Pak. Bisa dijelaskan juga tidak Pak, berapa jenis tanaman hias yang Bapak rawat saat ini? Untuk saat ini ada sekitar 5 jenis tanaman. Oke, baik Pak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Kapan Bapak mulai fokus merawat tanaman hias ini Pak? Saya mulai fokus merawat tanaman hias pada saat saya sudah memiliki rumah sendiri. Saya mulai fokus merawat tanaman hias pada saat saya sudah memiliki rumah sendiri. Dan juga merawat tanaman memang hobi saya sejak kecil. Wah, hebat sekali Pak. Bagaimana cara Bapak merawat tanaman tersebut supaya tidak cepat layu dan mati? Cara yang tepat untuk memelihara tanaman gantung adalah pertama-tama kita harus mengenali jenis tanamannya dahulu, lalu menyiram dan memberi pupuk secara teratur, rutin memangkas bagian-bagian tanaman yang sudah kering.
Oh, seperti itu ya, Pak. Mengapa Bapak rutin memangkas tanaman-tanaman yang sudah kering tersebut? Supaya bagian-bagian tanaman yang sudah kering tersebut tidak menjalar ke bagian tanaman yang lain yang masih hidup. Oh, baik-baik. Di manakah Bapak menempatkan tanaman gantung tersebut? Biasanya saya menempatkannya di tempat yang cukup terkena sinar matahari seperti teras rumah. Oke, Bapak, boleh saya tahu siapakah yang membantu Bapak merawat tanaman-tanaman gantung Bapak ketika di rumah, Pak? Biasanya saya dibantu oleh anak dan istri saya. Baik, Bapak Aldo, terima kasih atas waktunya ya, Pak. Saya harapkan mudah-mudahan Bapak bisa menginspirasi warga yang lain untuk menghijaukan pekarangan rumah. Terima kasih sekali lagi ya, Pak. Oke, itu tadi adalah praktik bagaimana melakukan wawancara. Dengan mengajukan beberapa pertanyaan kata tanya, apa, bagaimana, siapa, mengapa, di mana, berapa, dan kapan. Nah, adik-adik di rumah boleh praktik ya bagaimana melakukan wawancara dengan menggunakan kata tanya yang sudah kita pelajari tadi. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu wawancara dapat dilakukan oleh pewawancara dan narasumber dengan menyiapkan tema dan daftar pertanyaan yang mudah difahami oleh narasumber. Yang kedua yaitu kita juga harus memperhatikan hal-hal yang harus dipersiapkan ketika sebelum, sesaat, sesudah melakukan wawancara. Oke, anak-anak, pembelajaran kali ini kita sudahi ya, karena materinya sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya dan kita tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap belajar di rumah ya adik-adikku. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.